Sampai kemarin, Maini, pasien penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan terpaksa pulang kembali ke rumah dan tidak bisa berobat di rumah sakit umum daerah karena BPJS PBI miliknya dinonaktifkan. Maini mengaku tidak tahu jika BPJS PBI sudah dinonaktifkan sehingga tidak lagi bisa menerima jaminan kesehatan. Maini pun harus menunggu waktu agar BPJS PBI miliknya bisa diaktifkan kembali. Sekarang mau berobat, sebulan sekali berobatnya nggak aktif, Pak. Rumah kebanjiran ini, Pak. Jadi tadi kaget nggak mau dengan di nonaktifkan itu ya? Nggak aktif deh tadi tuh, iya pasti, iya. Bulan depan masih aktif, bulan depan. Ya mau diaktifkan, Pak, iya. Tak hanya Maini, kemarin banyak pasien gagal ginjal di sejumlah daerah yang tak bisa cuci darah karena status BPJS PBI miliknya dinonaktifkan. Di tengah gaduh BPJS PBI dinonaktifkan, DPR memanggil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri Kesehatan untuk mengklarifikasi data ini. Dalam rapat dengar pendapat di DPR, Mensos Saifullah Yusuf mengakui 45% penyaluran bansos dan subsidi tidak tepat sasaran. Mensos menyebut saat ini tercatat ada 15 juta warga sebagai penerima BPJS PBI dan ada 54 juta warga membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai peserta BPJS PBI. Bansos maupun subsidi sosial itu tidak tepat sasaran. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan misalnya program PKH dan bantuan sembako yang melalui Kementerian Sosial itu ditengarai 45% tidak tepat sasaran. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah pemerintah tidak punya uang untuk membiayai kebutuhan jaminan kesehatan. Menkyu memastikan pemerintah punya alokasi anggaran untuk PBI Jaminan Kesehatan tahun 2026. Namun anggaran ini tergantung permintaan dari Kementerian Kesehatan. Anda kurang, cepat-cepat minta Kementerian Kesehatan biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya, uangnya ada. Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja 270 triliun cash, nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya. Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta saya kasih. Usai rapat dengar pendapat, DPR dan pemerintah sepakat bahwa seluruh layanan kesehatan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran harus dibayar pemerintah 3 bulan ke depan. Kesimpulan ini diambil setelah kisruh penonaktifan BPJS PBI terhadap sejumlah peserta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS PBI hingga membuat layanan kesehatan untuk pasien kronis, cuci darah, untuk pasien gagal ginjal, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat jika iuran untuk BPJS PBI akan dibayarkan pemerintah selama 3 bulan ke depan. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Kita bahas bersama dengan Bang Tony Richard Samosir selaku Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Bu Nihayatul Wafiroh yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Mas Yasir. Saya ke Bang Tony dulu. Bang Tony, ini kan akhirnya kemarin pemerintah sepakat begitu diaktifkan otomatis untuk pasien kronis seperti gagal ginjal. Kemudian pertanyaannya kondisi di lapangan sampai saat ini bagaimana, terutama untuk pasien-pasien gagal ginjal? Apakah sudah mudah mengakses untuk cuci darah? Ya, sampai dengan siang tadi kami baru menerima 1 orang pasien yang tidak bisa melakukan tindakan cuci darah. Sudah 1 minggu dia tidak cuci darah, ke rumah sakit juga paginya ditolak oleh rumah sakit. Tetapi kami sudah melakukan eskalasi kepada Kementerian Kesehatan. Ya, alhamdulillah bisa ditangani dengan segera. Tapi sayangnya kan sudah seminggu itu tidak cuci darah pasiennya juga, begitu.
Oke, berarti memang kesepakatan dari DPR dan pemerintah ini langsung terrealisasi di lapangan begitu ya. Tapi pertanyaannya ini kan diaktifkan hanya selama 3 bulan begitu untuk verifikasi gitu. Menurut Anda ini sudah akan efektif? Iya, begini, sebenarnya pemerintah harus melakukan verifikasi ulang terhadap terutama yang terdampak pada kebijakan pencuci darah. Saat ini kan kami menilai bahwa ya harapan kami kan jangan ada lagi ya pasien kronis yang kehilangan akses karena administrasi begitu ya. Kita tahu bahwa negara juga harus memastikan pasien katastrofik itu otomatis memang harus terlindungi begitu ya, dengan integrasi data ekonomi dan medis. Ya, jadi tidak serta-merta pemerintah hanya menilai kelayakan PBI itu dari sisi ekonominya saja, tetapi harus dari sisi medis kronis begitu, serta aktif instan di fasilitas kesehatan. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa pasien yang dulu PBI lalu terpaksa bayar mandiri demi bisa hidup harus dikembalikan lagi ke PBI. Negara nggak boleh membiarkan penyelamatan nyawa sendiri lalu ditinggalkan. Ini yang menjadi persoalan. Apakah nanti yang 3 bulan yang dibayar tadi ya di atas kertas sih baik-baik saja, tapi jangan sampai kemudian kita ribut lagi nih, ya. Butuh kepastian juga, kepastian hukum bahwa ini pasien kan was-was ya, mengalami ketakutan ini. Ini benar nggak pemerintah niat membantu nih masyarakat miskin ini? Ini jangan sampai tidak ada kepastian juga sehingga layanan sehingga kemudian tidak terlayani lagi, demikian. Ini yang jadi kekhawatiran. Saya ke Bu Wafiroh begitu. Ini kemarin kan akhirnya sepakat begitu akan ada diaktifkan kembali sementara selama 3 bulan. Pertanyaannya kenapa 3 bulan? Apakah ini mengacu pada perbaruan data tunggal sosial ekonomi nasional yang memang butuh waktu selama itu sehingga pengaktifan sementaranya ini 3 bulan? Terima kasih. Jadi ini sama dengan selaras yang disampaikan oleh Pak Tony tadi tentang ini butuh verifikasi. Jadi kemarin sebenarnya untuk pasien katastrofik ini Kementerian Sosial sudah mengaktifkan secara otomatis 106.000 pasien. Memang ada perbedaan data antara Kementerian Kesehatan sama Kementerian Sosial karena menurut Kementerian Sosial 120.000 itu data Kementerian Kesehatan dan BPJS dan 106.000 itu data dari Kementerian Sosial. Yang data Kementerian Sosial itu data terbaru karena sudah dikurangi oleh pasien yang sudah meninggal. Nah, untuk memastikan bahwa ini sudah tidak ada lagi kekeliruan data. Kalau kita melihat kenapa kemarin ada cleansing data atau pemutusan penonaktifan data, karena dari desil kita melihat masih ada desil 1 sampai desil 5, masyarakat di desil 1 sampai desil 5 ini yang belum menerima PBI itu masih ada 54.000 sekian. Ini harusnya masyarakat desil 1 sampai 5 ini adalah masyarakat yang berhak menerima PBI. Tapi ironisnya masyarakat di desil 6 sampai desil 10 plus non desil ini yang menerima PBI ini ada 15.000 sekian. Nah, inilah yang menjadikan ini Kementerian Sosial melakukan penonaktifan data dari 11.000 sekian. Nah, kalau ternyata dari data penonaktifan ini ada masyarakat yang ternyata menurut data yang ada di masyarakat memang saya ini berhak untuk menerima PBI. Mari kita bantu untuk datang ke Kementerian Sosial atau kalau tidak untuk datang silakan datang ke kelurahan untuk dibantu untuk direaktivasi lagi. Dan untuk yang katastrofik ini kita minta untuk sudah reaktif secara otomatis. Dalam artian mereka tidak perlu lagi datang ke Kementerian Sosial, ke Dinas Sosial atau ke kantor pemerintahan lainnya atau ke BPJS untuk reaktif. Karena berarti memang problemnya adalah bagaimana melakukan verifikasi ya, verifikasi data sehingga perbaruan data sehingga betul-betul penerima BPJS PBI ini tepat sasaran begitu. Nah, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya kan bagaimana akhirnya
akhirnya pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony begitu, pasien sekarang yang tengah melakukan pengobatan, mereka juga akhirnya was-was, khawatir ini saya terdata tidak nanti ke depannya, apalagi setelah 3 bulan. Nah, bagaimana pemerintah menjamin itu tepat sasaran? Bu Wafiro? Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, dengan adanya perbaruan data yang tengah dilakukan selama 3 bulan ini, apa yang menjadi kekhawatiran dari Anda dan juga mungkin banyak sekali pasien bahwa jangan sampai dengan adanya perbaruan data ini mereka tidak masuk dalam peserta BPJS PBI ini? Iya, sebenarnya pasien saat ini itu was-was, apalagi terutama miskin ya. Tidak ada kepastian hukum ya bagi negara ini untuk melindungi masyarakat miskinnya begitu ya. Diputus tanpa pemberitahuan, itu kan sangat tidak manusiawi. Saat mereka pergi berobat begitu ya, membutuhkan pelayanan life saving sifatnya ya, tiba-tiba nonaktifkan, itu sangat tragis lah begitu ya, kalau saya boleh katakan. Nah, saya mau bilang begini ya, sangat tidak adil penentuan desil itu ya ditentukan dari nilai ekonomi saja diukur, indikatornya ekonomi saja. Tetapi harus dengan medis kronis begitu. Saya mau tanya dulu kepada pemerintah, memang ada pasien cuci darah yang bisa kaya lagi? Itu dilakukan seumur hidup loh, terus menerus loh, berbiaya mahal. Justru mereka ini kan rentan miskin. 2019 kami pernah RDP dengan DPR Komisi 9. Komisi 9 itu pernah menjanjikan bahwa bagi pasien cuci darah ya akan dibuat ke PBI begitu, diintegrasikan ke PBI. Kenapa diintegrasi? Karena memang nggak bisa kaya lagi, mereka tuh rentan miskin. Oke, mereka masuk dalam rentan miskin begitu ya, dalam kategori medis kronis ini ya. Saya ke Bu Nini. Bu Nini, biayanya kan, biaya hidupnya kan justru besar. Oke, harapannya indikator dalam penerima BPJS PBI ini tidak hanya berdasarkan kemiskinan saja, tapi ada tadi medis kronis yang juga perlu dipertimbangkan. Ini juga masuk dalam kriterianya, Bu Wafiro? Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya sedang di luar kota jadi agak terputus. Jadi saya sepakat dengan Mas Tony. Kemarin juga kita mendapatkan diskusi seperti itu. Jadi seluruh masyarakat yang ada menderita penyakit penyakit katastropik ini otomatis semuanya masuk PBI. Ada diskusi itu dan sedang kita perjuangkan seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya desil ini bukan persoalan dari tingkat ekonomi fisik sosial ekonomi saja, tapi soal medis kronis, dan ini sedang kita perjuangkan itu karena memang tidak mudah untuk tidak mudah untuk masyarakat ini untuk dengan biaya cukup tinggi untuk cuci darah, apalagi talasemia ini juga mahal sekali talasemia ini. Nah, jadi memang sedang kita usahakan bagaimana masyarakat yang jumlahnya sekarang itu sekitar 106.000 masyarakat yang penderita katastropik. Bahkan kalau yang kita diskusikan di Komisi 9 kemarin tanggal 15 Juli tahun 2025 ini dengan kementerian terkait, bukan hanya masyarakat dengan katastropik tapi juga masyarakat rentan, disabilitas, orang tua, ibu melahirkan dan anak-anak. Berarti memang indikatornya tidak hanya sosial ekonomi ya, Bu Wafiro? Betul, jangan sampai. Betul. Nah, ini yang harus kita dudukan bersama bahwa indikatornya itu bermacam-macam, tidak hanya sosial ekonomi tapi juga salah satunya ada medis kronis yang seperti yang tadi disampaikan Pak Tony, kekhawatirannya itu. Kita nantikan bersama ya nanti setelah 3 bulan ini pemutahiran datanya seperti apa dan harapan kita bersama BPJS PBI ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Bu Wafiro telah berbagi informasinya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Pak Tony.